Bayangkan seorang gadis sederhana yang hidupnya penuh keterbatasan, bekerja keras setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Tak pernah ia sangka, langkah kecilnya memasuki sebuah perusahaan besar, justru mempertemukannya dengan seorang pria berwibawa, seorang CEO muda yang dingin namun penuh pesona. Dari pertemuan yang tak disengaja, lahirlah benih cinta yang perlahan tumbuh di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis yang keras. Namun siapa sangka, satu malam penuh gairah mengubah segalanya, membawa sang gadis ke dalam kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang karyawan biasa, ia menjadi wanita yang paling dicintai, bahkan akhirnya menjadi istri tercinta sang CEO. Dan inilah kisahnya. Malam itu, langit kota dipenuhi cahaya lampu gedung-gedung tinggi. Kontras dengan hati seorang gadis sederhana bernama Hana yang pernah menatap cermin di kamar apartemen kecilnya. Rambut panjang hitamnya terurai, wajah cantiknya terlihat letih setelah seharian bekerja sebagai resepsionis di sebuah perusahaan besar yang dimiliki oleh seorang CEO muda tampan bernama Axel. Hana tak pernah menyangka hidupnya akan bersinggungan dengan pria berkarisma itu. Ia hanyalah seorang gadis biasa, dengan gaji pas-pasan, bahkan terkadang harus menahan lapar demi bisa membayar sewa tempat tinggal dan membantu ibunya di kampung. Namun, takdir punya caranya sendiri. Malam itu, perusahaan mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan proyek besar. Hana sebenarnya enggan hadir karena merasa dirinya tak pantas berada di ruangan penuh orang kaya dan berkelas. Namun, undangan yang datang langsung dari atasannya membuatnya tak bisa menolak. Saat tiba di ballroom hotel mewah, ia merasa kecil dibandingkan dengan wanita-wanita yang mengenakan gaun glamor. Hanya mengenakan gaun sederhana berwarna hitam yang ia beli diskon. Namun, justru kesederhanaannya itulah yang menarik perhatian Axel. Sang CEO berdiri di dekat meja minuman. Setelan jasnya rapi, tatapannya tajam. Namun, saat melihat Hana yang gugup memegang gelas jus, senyumnya muncul. Axel mendekat, menanyakan apakah ia menikmati pestanya. Hana hanya bisa menjawab singkat. Suaranya bergetar. Sejak saat itu, mata-mata lain ikut memperhatikan mereka. Sebagian penuh iri karena seorang CEO tampan mendekati gadis biasa. Malam berlanjut, denting musik mengalun, dan takdir seakan membawa Hana masuk lebih jauh ke dunia Axel. Axel menawari Hana untuk menemaninya berdansa. Awalnya Hana menolak, merasa canggung, tapi genggaman hangat tangan pria itu membuatnya tak kuasa menolak lebih lama. Saat mereka berputar pelan di lantai dansa, jantung Hana berdegup cepat. Matanya menatap dalam pada wajah Axel yang tampak begitu dekat. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu. Bukan hanya sekedar ketertarikan fisik, melainkan rasa penasaran dan ketulusan yang tak pernah ia lihat sebelumnya dari laki-laki lain. Setelah pesta usai, Axel menawarkan untuk mengantar Hana pulang. Hatinya berkecamuk antara menerima atau menolak, tapi pada akhirnya ia setuju. Mobil mewah Axel melaju menembus malam, dan di dalamnya, suasana hening hanya diisi dengan percakapan ringan yang perlahan mencairkan kegugupan Hana. Saat tiba di depan apartemen sederhana itu, Axel sempat menatap bangunan kecil tersebut, lalu kembali menatap Hana. Ada dorongan dalam dirinya untuk memastikan gadis itu hidup dengan layak, namun ia menahan diri. Malam itu berakhir hanya dengan ucapan selamat malam. Tapi keduanya tahu benih perasaan sudah tertanam. Hari-hari berikutnya hubungan mereka semakin dekat. Axel mulai sering mengunjungi resepsionis hanya untuk sekedar menyapa Hana, sesuatu yang membuat karyawan lain bergunjing. Ada yang iri, ada yang menganggap Hana hanya mencari keuntungan. Gosip semakin panas, namun Axel tak peduli. Suatu malam, setelah rapat panjang yang melelahkan, Axel meminta Hana menemaninya makan malam di restoran atap dengan pemandangan kota yang berkilau. Di sana, di bawah langit penuh bintang buatan lampu kota, Axel akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia berkata bahwa sejak pertama kali melihat Hana, ada sesuatu yang berbeda. Gadis itu mengingatkannya pada ketulusan yang hilang dari hidupnya yang penuh persaingan bisnis. Hana terkejut, merasa kecil, merasa tak layak, tapi dalam hatinya ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya pun mulai jatuh cinta. Makan malam itu berakhir dengan genggaman tangan yang hangat, sebuah awal dari kisah cinta yang akan penuh liku. Namun, cinta mereka tak semulus bayangan. Dewan direksi perusahaan tidak setuju CEO mereka menjalin hubungan dengan karyawan biasa. Beberapa bahkan mencoba menjatuhkan Hana dengan fitnah. Hana menangis dalam diam,
Mengasah dirinya hanya menjadi penghalang bagi karir Axel. Ia sempat berpikir untuk mundur, namun Axel selalu meyakinkannya, berkata bahwa ia tidak peduli pada status sosial. Suatu malam, saat Hana tak kuat menahan tekanan, Axel membawanya ke villa pribadinya di tepi pantai. Angin laut bertiup lembut, cahaya bulan menerangi wajah mereka. Di sanalah, dalam dekapan hangat Axel, Hana menemukan ketenangan. Malam itu berubah menjadi malam penuh gairah, saat cinta mereka meledak dalam keintiman yang tak lagi bisa dibendung. Hana menyerahkan seluruh hatinya, dan Axel memperlakukan dirinya dengan penuh kelembutan. Malam itu bukan sekedar gairah, melainkan penyatuan dua jiwa yang selama ini haus akan kasih sayang. Beberapa minggu berlalu, dan Hana mulai merasa ada yang berbeda dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, tubuh lelah, dan akhirnya hasil tes membuktikan bahwa ia hamil. Dunia Hana terbalik. Ia menangis, bingung bagaimana memberitahu Axel. Namun ketika akhirnya ia berani mengatakan, Axel justru tersenyum hati. Ia berlutut di depan Hana, mencium perutnya, dan berkata bahwa ini adalah anugerah terindah. Hana tak kuasa menahan air mata. Namun, kabar ini semakin memperkeruh gosip di kantor. Banyak yang mengatakan Hana sengaja hamil untuk mengikat Axel. Tekanan semakin besar. Bahkan ibunya di kampung pun ditekan oleh tetangga yang iri. Hana hampir menyerah, tapi Axel berdiri tegak melindunginya. Ia mengumumkan di hadapan semua karyawan bahwa Hana adalah wanita yang ia cintai dan calon ibu dari anaknya. Pernyataan Axel membuat sebagian pihak terdiam, tapi sebagian lain semakin marah. Ada ancaman dari lawan bisnis yang ingin menggunakan kelemahan ini untuk menjatuhkan Axel. Konflik pun memuncak saat salah satu pesaing berusaha menyebarkan foto-foto pribadi Hana untuk mempermalukannya. Hana merasa hancur. Ia menangis di kamar, merasa dirinya hanya membawa masalah. Namun Axel memeluknya erat dan berkata bahwa ia tak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti wanita yang ia cintai. Dengan kekuatannya, Axel membersihkan nama Hana, menuntut pihak yang berani menjatuhkan harga dirinya. Akhirnya, setelah semua badai berlalu, Axel melamar Hana. Ia membawa Hana ke gedung tinggi miliknya, menyiapkan kejutan di lantai paling atas dengan dekorasi penuh bunga dan cahaya. Di hadapan semua orang penting, Axel berlutut dengan cincin di tangan. Hana menangis, tak menyangka hidupnya yang dulu sederhana kini berubah drastis. Ia menerima lamaran itu dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Pernikahan mereka berlangsung indah. Hana berjalan di altar dengan gaun putih sederhana namun anggun, sementara Axel menatapnya dengan mata berbinar penuh cinta. Saat mereka mengucapkan janji suci, semua rasa sakit, semua gosip, semua luka seolah sirna. Yang tersisa hanyalah cinta dan janji untuk bersama selamanya. Setelah menikah, Hana resmi menjadi istri tercinta sang CEO, bukan karena harta atau status, melainkan karena cinta tulus yang tumbuh di antara mereka. Beberapa bulan kemudian, Hana melahirkan seorang bayi mungil yang sehat. Axel menangis saat pertama kali menggendong anaknya. Hidup mereka kini lengkap. Hana yang dulu hanyalah gadis biasa, kini hidup bahagia sebagai istri dan ibu, didampingi oleh pria yang menjintainya sepenuh hati. Perjalanan mereka penuh liku, penuh konflik dan air mata, namun cinta selalu menemukan jalan. Dan kisah mereka pun menjadi bukti bahwa ketika hati bertemu hati, tak ada yang bisa menghalangi takdir cinta. Tamat.